Bab ke-254. Bayu terduduk di sudut ruangan kecil dengan tubuh gemetar. Sejak tersadar, ia belum dapat menguasai perasaannya sendiri. Bayang-bayang punggung Raffi yang mengeluarkan darah terus muncul di pikirannya. Raffi terluka. Ia menjambak rambut sembari menangis. Ingin rasanya menjerit, atau melarikan diri dari ruangan itu untuk bisa melihat Raffi. Bagaimanapun juga Raffi terlahir dari benihnya. Meskipun kelahiran Raffi sempat ia tolak. Sekarang ia melihat sendiri anak lelaki itu mengorbankan diri demi melindungi orang lain. Menciptakan rasa seperti disayat dalam hatinya. Apa aku sudah membunuhnya? Duduk menelungkup, Bayu menangis pilu. Sesal merasuk semakin dalam ke hati. Menikamnya dengan begitu menyakitkan. Sejak kelahiran Raffi belum pernah satu kali pun ia menunjukkan perhatian. Berbeda dengan Joe. Bayu bahkan masih ingat saat Joe datang sendirian dan rela dipukuli hanya untuk melindungi Raffi. Anakku, Raffi. Joe berbaring di ranjang pasien dengan mata tertuju pada langit-langit ruangan. Luka tikaman pada tangannya lumayan dalam sehingga membutuhkan tindakan operasi kecil. Namun, tidak masalah baginya. Yang terpenting sekarang adalah istri dan kedua anaknya selamat. Ya, dua anak. Raffi dan calon buah hatinya di rahim sang istri. Matanya tertuju pada jendela kaca. Dari sana, ia dapat melihat Iren menatap penuh khawatir. Sesekali ia tampak menyeka air matanya. Sudah, jangan menangis lagi. Bibir Joe bergerak tanpa suara. Ia tahu Iren masih sangat ketakutan. Bahkan saat Joe selesai mendapat penanganan dan keluar dari ruangan, istrinya itu masih gemetar. Joe langsung mendekat dan memeluknya dan menunjukkan bahwa dirinya tidak apa-apa dan luka di tangannya bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Kita jemput Raffi dulu, lalu pulang. Bisik Joe kepada wanita itu. Iren mengangguk pelan. Untuk saat ini memang hanya itu yang ia inginkan. Berada di luar rumah cukup membuatnya khawatir terhadap segala bahaya yang mengintai. Oh ya, Joe, aku sudah minta orang mengurus mobilmu yang hancur di vilanya Bayu. Ucap Bara, yang masih setia menemani sang sahabat. Terima kasih. Soal mobil, aku tidak begitu peduli. Yang penting kita semua sudah selamat. Lagi, Iren menatap suaminya. Saat keluar dari villa tadi, ia sempat melihat mobil yang hancur di bagian depan. Sebuah mobil mahal yang semula membuat dirinya memiliki pikiran buruk tentang sang suami. Kalau sudah beres, ayo kita pergi. Bara melirik jam tangan. Waktu sudah menunjuk pukul 3 pagi. Semua orang tampak lelah, terutama Iren. 1 jam perjalanan mereka akhirnya tiba di rumah. Sebelumnya, mereka menyempatkan mampir ke rumah keluarga Darmawan untuk menjemput Raffi. Kebetulan anak lelaki itu masih terjaga karena menunggu ayah dan ibunya datang. Kini semuanya sudah aman. Bayu sudah ditertangkap dan mungkin kali ini hukumannya akan lebih berat. Raffi sudah tidur. Tanya Joe, saat keluar dari kamar mandi dan mendapati istrinya sedang menyiapkan pakaian. Sudah. Ia mendekat dan memeluk suaminya. Benar. Tangannya sudah tidak sakit. Tidak sama sekali. Ia membalas dengan menciumi pipi. Kenapa belum tidur? Kamu pasti capek seharian ini. Aku tidak bisa tidur. Wanita itu membantu mengenakan pakaian. Kamu kan harus banyak istirahat. Jangan sampai sakit. Joe membelai rambut panjang wanita itu. Saat ini ia masih berpura-pura tidak tahu perihal kehamilan istrinya. Ia ingin Iren sendiri yang memberitahu kabar bahagia ini. Namun, apa yang Joe harapkan rupanya tidak sejalan dengan kenyataan. Karena sampai mereka terbaring dalam selimut yang sama, sang istri belum mengatakan apapun. Membuat Joe dipenuhi pertanyaan. Mengapa sampai sekarang Iren belum memberitahunya langsung? Hingga pagi menjelang. Mau kemana? Joe bereaksi cepat saat sang istri menyibak selimut dan hendak turun dari tempat tidur. Ia tarik tubuh ramping itu hingga kembali terbaring dalam pelukannya. Mau ke kamar mandi sebentar? Tidak boleh kemana-mana. Memangnya mau apa di kamar mandi? Pipis. Pipis di kasur saja. Ia tertawa setelahnya. Ayo aku temani ke kamar mandi. Aku bisa sendiri. Takut kamu hilang lagi. Balas Joe. Hue. Tiba-tiba Iren menutup mulut dengan telapak tangan, langsung bangkit menuju kamar mandi dan berdiri di depan wastafel.
menabrakkan tubuhnya di sana. Sensasi mual kembali menyerang pagi ini dan ia benar-benar tidak tahan. Joe, yang tadinya berdiri di depan pintu kamar mandi, langsung menyusul sang istri. Ia melihat Iren membungkuk di wastafel dan memuntahkan isi perut. Salah satu gejala wanita hamil yang ia tahu adalah sering mual, sakit kepala, suka marah-marah tidak jelas dan kadang menyebalkan. Sejauh ini ia sudah melihat beberapa gejala di antaranya. Sayang, kamu sakit? Tanyanya, langsung memposisikan diri di belakang wanita itu dan memijat punggung lehernya. Ia berkumur dan membasuh wajahnya saat merasa perutnya lebih lega. Ia terlihat cukup lemas dan pucat. Tidak apa-apa. Mungkin hanya masuk angin. Kamu yakin? Tidak ada hal lain. Tanyanya hendak memastikan. Iren mengangguk pelan. Berusaha untuk tetap terlihat baik-baik saja. Meskipun saat ini tubuhnya benar-benar hampir tumbang disertai kepala berdenyut. Mau ke dokter? Tawar Joe lagi. Tidak usah. Ya sudah, baring saja. Ia membawa wanita itu ke tempat tidur dan membaringkan. Merapikan rambut yang menutupi sekitar wajah dan menyelip ke belakang telinga. Aku buatkan minuman jahe. Tidak usah, kamu juga butuh istirahat. Tangannya kan luka. Tidak masalah. Kan yang luka hanya satu tangan. Tunggu sebentar, jangan kemana-mana. Joe segera beranjak meninggalkan kamar. Sementara Iren duduk menunggu sambil bersandar di tempat tidur. Tangannya mengulur membuka laci lemari tempatnya, menyembunyikan sebuah kotak biru. Sesuatu yang tadinya ingin ia jadikan kejutan. Namun, keraguan selalu saja datang jika mengingat masa lalu. Membuatnya larut dalam lamunan. Ia cepat-cepat menyeka air mata saat pintu terbuka dan memunculkan sosok Joe bersama aroma jahe yang seketika menyebar di kamar. Namun, bukan itu yang menjadi pusat perhatian Iren. Melainkan sosok wanita yang berada di ambang pintu kamar mereka. Hati-hati, ini masih panas. Joe meletakkan gelas minuman ke atas meja. Alis tebalnya pun berkerut saat menatap sang istri dan menemukan deretan bulu matanya yang basah. Kamu habis menangis. Gelagapan. Iren menyeka sisa air mata. Kenapa? Apa kamu merasa sakit? Mana yang sakit? Tanya Joe tiba-tiba panik. Iren mengusap lengan suaminya untuk menenangkan. Tidak ada. Aku hanya... Dokter, tolong diperiksa. Dokter wanita itu tersenyum, lalu mendekat dan menyibak selimut. Iren sempat ragu, namun pada akhirnya pasrah dan membiarkan sang dokter memeriksa kondisinya. Bagaimana? Tanya Joe. Tidak apa-apa. Ini hanya pengaruh kehamilan di trimester pertama. Gejala seperti ini memang sering muncul dan itu normal. Iren menundukkan kepala. Dari raut wajahnya tergambar keraguan. Terima kasih, dokter. Jawab Joe mengulas senyum tipis. Mau tidak mau Iren mendongak menatap wajah suaminya. Ia semakin ragu saat melihat wajah Joe yang datar-datar saja mendengar kabar kehamilannya. Saya akan resepkan vitamin dan obat. Bisa tebus nanti di apotik. Joe hanya mengangguk, lalu mengantar wanita itu keluar kamar. Sementara Iren sudah dipenuhi rasa khawatir. Hingga 10 menit kemudian, Joe memasuki kamar. Kenapa kamu tidak terlihat bahagia dengan kabar kehamilan ini? Apa kamu tidak senang? Tanya Joe. Pertanyaan itu membuat sekujur tubuh Iren meremang. Ia menggeleng dengan cepat. Bukan begitu. Sebenarnya aku sudah tahu tentang ini, tapi... Ia menggigit bibir sendiri, tampak semakin ragu. Tapi kenapa? Kenapa tidak memberitahu aku? Iren menunduk. Aku takut. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya meleleh. Takut apa? Iren memberanikan diri menatap mata lelaki yang duduk di hadapannya. Apa kamu akan marah? Ya ampun, sayang. Kenapa aku harus marah untuk sebuah kabar bahagia? Siapa yang tidak senang mendengar kabar istrinya hamil? Ingatan Iren berputar pada kehamilan pertama yang dilaluinya dengan kepahitan. Bahkan nyaris meregang nyawa. Iren mungkin tinggal nama jika saat itu tidak ditolong oleh tetangga dan harus melahirkan Raffi dalam keadaan sedemikian menyedihkan. Ia merasakan sendiri betapa ia dan putranya sangat tidak diinginkan. Tidak semua suami akan senang. Aku benar-benar takut. Hari pertama aku memberitahunya kalau aku hamil. Dia marah dan langsung memukuliku setiap hari.
Tak tahan, Joe menarik wanita itu ke pelukannya.